dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah. Sekarang Anda semua ini sudah merasa dicintai Allah belum toh? Mas sudah merasa dicintai Allah? Mbak sudah merasa dicintai Allah? Buktinya apa? Hah? Bisa makan, pikirannya bermakan. Apa Mbak? Diberi hidayah. Sekarang pertanyaannya saya balik, kalau kita sudah merasa dicintai Allah, sudahkah kita ini mencintai Allah? Insya Allah, ini jawaban paling aman gitu ya. Sekarang tak kasih gambaran nih, tak kasih gambaran. Sekarang tak cari yang cantik ya. Kok susah ya? Banyak, soalnya banyak gitu loh. Mbak yang pakai kacamata, siapa namanya? Karena cuma kamu yang pakai kacamata. Oh ini ada, tapi kamu ya. Siapa namanya Mbak? Iya. Yuyun. Siapa? Nurul. Oh Lulu. Sekarang tak cari yang ganteng ya. Oh ini tambah susah ini. Jarang ini. Mas sama Mas. Nah, siapa namanya Mas? Arif ya. Hah? Hanif. Oh ya Hanif. Ini cuma contoh. Sekali lagi ini cuma contoh. Barangkali kok nanti mas-masnya ada yang sudah siap melamar Mbak Lulu, jangan sampai nanti Mas Hanif dicegat di tengah jalan, jangan. Atau mbak-mbaknya yang sudah siap dilamar sama Mas Hanif kemudian nanti pulang nyemplung di empang, jangan gitu ya. Ini cuma contoh, dan Mas Hanif juga jangan GR, ini cuma contoh Mas Hanif ya, cuma contoh. Contoh, Mas Hanif ini mencintai Mbak Lulu misalnya. Alah, gayanya cie-cie, tapi hatinya tuh sakit banget gitu ya. Jadi aku kok dadak Hanif ngopo gitu ya. Ini cuma contoh ya, ini cuma contoh. Contoh Mas Hanif ini mencintai Mbak Lulu. Yang namanya orang cinta, saya yakin dia akan hafal namanya. Tidak mungkin orang cinta kok tidak hafal namanya. Mas Hanif, dengar-dengar udah mau nikah. Oh iya jelas, wajib itu. Wah, mantep. Calonmu yang mana? Itu loh, yang pakai kacamata itu loh. Namanya siapa? Loh kamu belum tahu namanya toh? Belum nih Mas Hanif, siapa namanya? Wah, aku ya lupa ini. Ngakunya cinta loh. Loh kok masuk lupa namanya, ndak hafal namanya gitu ya. Sekarang kalian ngakunya cinta kepada Allah, mestinya kan kalian juga hafal asmanya Allah, yaitu Asmaul Husna. Mas, alhamdulillah saya kalau 99 hafal, ya sobur. Yo 99 nyekui gitu ya. Mas saya alhamdulillah Mas dulu itu hafal 60, sekarang kok malah lupa 70 ya Mas ya gitu. Mukmin ini malam gitu. Gambaran aja gitu ya. Yang kedua contoh Mbak Lulu ini suka kalau lihat Mas Hanif ini pakai baju pink kembang-kembang misalnya. Loh, kosek toh? Apa laki-laki ndak boleh pakai baju pink? Boleh. Mbak Lulu seneng kalau lihat Mas Hanif ini pakai baju pink kembang-kembang. Karena Mas Hanif ini cinta, maka kemanapun Mas Hanif ini pergi, dia akan selalu pakai baju pink kembang-kembang. Biar wanita yang dia cintai itu seneng. Lah sekarang kita ngaku cinta kepada Allah. Allah seneng sama hambanya yang mau bangun malam, doa malam, tertib sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, khususnya bagi yang laki-laki. Allah seneng. Meskipun itu berat untuk kita jalani, tapi kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, ayo kita buktikan cinta kita kepada Allah. Kita lakukan apa yang Allah senangi, meskipun menurut kita itu berat untuk dilakukan. Kalau kalian memang mengaku benar-benar cinta kepada Allah. Sekarang gambaran lagi dalam keseharian. Setiap hari kita itu diajak ketemuan oleh Zat yang maha mencintai dan maha dicintai itu 5 kali. Allah setiap hari itu manggil kita diajak ketemuan 5 kali dengan seruan azan. Kalau memang kita itu mengaku cinta kepada Allah, mestinya ketika kita dipanggil oleh Zat yang maha mencintai dan maha dicintai, itu hatinya senang, hatinya merasa bahagia. Ya Allah, aku dipanggil oleh Allah, diminta untuk menghadap kepada Allah,
menghadap untuk sholat loh, bukan menghadap untuk selama-lamanya loh, gitu loh. Mestinya hatimu senang, tapi coba cek hatimu ketika kamu dengar panggilan Allah melalui seruan adzan itu, apakah hatimu bisa merasa bahagia atau justru sebaliknya? Begitu dengar adzan, astagfirullah, kok wes adzan, innalillahi ya Allah, cepet mento adzane gitu. Kok wes sholat meneh. Bahkan ketika kamu datang ke masjid, begitu imamnya bacaannya suwe, astagfirullah, suwe gitu. Coba kayak gitu kamu ngaku cinta Allah, berhadapan berlama-lama dengan Allah aja kamu ndak betah kok. Lagi di situ main sepak bola. Begitu sudah mau waktunya maghrib, mestinya ndang cepet rampung, ndang cepet pulang biar bisa sholat maghrib berjamaah di masjid. Ora hal iki jek kosong-kosong tanggung penalti sik. Iki adzan yo sik ngrungokke adzane sik, bar adzan main. Lah kok salat qomat, halah gampang kok, aduh nyusul wae nek perlu jamak kosor. Kalau yang namanya permainan, kegiatan apapun itu bisa kita pause dulu, bisa kita tahan dulu. Ya. Tapi kalau yang namanya panggilan dari malaikat maut ndak bisa di-pause dulu. Kalau kamu lagi main bola misalnya ya, main game, main bola di pos sik tahan sik. Ki berhubung wis mancine mancing maghrib, ade mulai sik salat maghrib, bal-balane walaupun kurang 5 menit bacutke sesuk. Nah, kan gitu. Sesuk bacutke 5 menit tok, rampung, salaman, makan-makan kan gitu. Ya. Atau bacutke bar salat maghrib gitu, bal-balane nganggo senter kan gitu ya. Lu malah asik kan gitu ya. Lah sekarang bayangkan ketika lagi asik main, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput, kamu belum sholat, habis sudah. Malaikat maut tidak bisa ditahan. Saya malaikat, aku belum sholat kok, kose. Tidak bisa. Loh saya itu pernah malam hari itu nyawa saya itu udah mau dijabut sampai leher sini. Saya teriak-teriak sama malaikat, bentar, saya tahu bentar. Saya belum sholat isya, saya tak sholat isya. Dulu nanti habis sholat isya, kamu jabut tidak apa-apa. Saya tahu aku belum sholat isya. Apa kata malaikat saya? Ora iso, malaikat mau sholat isya. Mulane aja nunda-nunda. Saya tahu malaikat kose. Setelah itu saya langsung bangun. Ngimpi saya ternyata gitu. Nek nang ngimpi aku wis mati ngawur gitu loh. Kok ketoke kamu kok merasa sedih, merasa bangga atau gitu loh ya. Saya itu loh merasakan betul ya Allah kayak gini kan namanya mati, tidak bisa ditunda. Tapi kalau namanya kita melakukan aktivitas apapun bisa kok. Coba bayangkan ketika misalnya kamu lagi asik main gitu ya, terus dengar panggilan adzan, di-pause dulu lah, tinggal dulu sholat ke masjid. Ya. Sholatnya yang khusyuk. Selesai sholat ya doa dulu. Habis doa lanjut main lagi. Nah kan enak gitu. Ya toh? Enak. Nggak punya tanggungan kamu gitu. Tapi bayangkan sebaliknya. Ketika sudah waktunya sholat, waktunya adzan, asik Facebookan, asik internetan, ya, dia mikir nanti dulu. Ternyata keduluan malaikat maut yang datang menjemput. Ya sudah, tamat sudah riwayatnya. Ketika seseorang mati dalam keadaan meninggalkan sholat, ya sudah, wajib bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah dzalik. Semua pengamalannya jadi sia-sia gitu ya. Jadi jangan pernah menunda yang namanya sholat. Jangan pernah menunda yang namanya sholat, karena kita tidak pernah tahu ya, mati kita kapan, tidak pernah tahu. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang pengen masuk ke surga? Angkat tangan. Wah, alhamdulillah, semuanya hampir ya. Yang mau masuk surganya sekarang? Iya coba. Hah? Katanya pengen masuk surga. Kenyataan toh, kita pengen masuk ke dalam surga, tapi kita belum siap melalui fase yang namanya mati. Padahal kita itu siap atau tidak siap, kita mesti ketemu yang namanya
mati, dan kita tidak pernah tahu mati kita di mana, dalam kondisi seperti apa, kapan, tidak pernah tahu. Bisa jadi kita yang lebih cepat mati, bisa jadi teman kita yang lebih cepat mati, kita tidak pernah tahu matinya dalam kondisi seperti apa, tidak pernah tahu. Tapi yang kita tahu saat ini kita sedang antri mati. Sayangnya kita tidak pernah tahu nomor urut antrian berapa kita nanti saatnya mati. Ini film ini adalah sebuah gambaran bagaimana yang namanya mati itu bisa datang sewaktu-waktu dalam kondisi seperti apapun. Ya, kondisi sakaratul maut itu berat, gitu ya. Sebuah kisah-kisah nyata dalam kehidupan kita, ya, di sekitar kita. Mungkin ketika kita sedang bermain-main, lihat yang tanda kotak itu, tiba-tiba dia terjatuh di situ. Bisa jadi teman kita yang lebih cepat mendahului kita. Lihat ketika seorang habis senyum-senyum, ketawa-ketawa seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput. Ya sudah. Lihat, ketika seseorang sedang merayakan kemenangannya, lihat, dia sedang merayakan kemenangannya loh. Malaikat maut tidak pandang bulu. Saatnya ajal menjemput, ya sudah. Lihat, saking sakitnya sakaratul maut, dia aja sampai tidak kuat untuk minta tolong. Saking sakitnya, untuk minta tolong aja tidak bisa, untuk minta tolong aja tidak kuat. Ketika seseorang sedang berbicara, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput. Ya bisa jadi, ya, kejadian yang baru saja penerobos umum kita, ya, ketika sedang nasihat, saat itu ajal menjemput. Beberapa waktu yang lalu penerobos ibu-ibu juga demikian. Ketika menyampaikan Al-Quran, tiba-tiba terdengar kalimat La ilaha illallah, beliau terjatuh dari mimbarnya, beliau meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu besok kita matinya seperti apa, dalam kondisi bagaimana, di mana. Kematian itu datang secara tiba-tiba, tanpa harus mengirimkan pesan terlebih dahulu, tanpa harus mengirimkan notifikasi terlebih dahulu. Mati itu datangnya sewaktu-waktu. Oleh karena itu, siap atau tidak siap, kita harus siap. Dan ya, gambaran gitu ya. Sekarang terus kalau kita sudah tahu seperti itu, yang kita sombongkan apa, yang kita banggakan apa, ya, selain nikmat hidayah ini tidak ada. Makanya kalau di antara kamu ini masih ada yang di situ ngukur nikmat hidayah ini cuma pakai materi, cuma pakai duniawi, cuma pakai harta, berarti kamu itu masih jauh dari yang namanya rasa syukur. Sekarang saya kasih gambaran ya, kalau di antara kamu itu masih ada yang ngitung nikmatnya Allah itu hanya pakai materi atau hanya pakai hitung-hitungan uang. Mbak, yang usianya 21 tahun ada enggak? Oh ya, di belakang. Namanya siapa Mbak?
Hah? Salah satu aja yang Pak Bu, siapa? Hah? Ayu. Mbak Ayu pernah lihat uang 10 miliar? Pernah belum? Belum? Kalau belum pernah lihat, pernah punya uang 10 miliar? Oh belum, apalagi. Yang laki-laki ada yang di sini usianya 21 tahun. Sampean sama namanya Mas? Dayat. Mas Dayat pernah punya uang 20 miliar? Belum. Podo. Saya juga belum gitu ya. Para jamaah, manusia menurut BBC Knowledge ketika berusia 21 tahun mereka itu rata-rata menghirup oksigen itu sebanyak 35 juta balon gas. Kalau satu balon gas katakanlah harganya Rp10.000, berarti harga oksigen yang kita hirup ketika berusia 21 tahun kurang lebih itu harganya itu 350 miliar. Kalau usiamu besok itu 42 tahun berarti harga oksigen yang kamu hirup kurang lebih harganya itu 700 miliar. Kuwi gurung ngambekan tok, gurung sing ngambekane isrop. Ya. Mungkin kegedean irung gitu kan ya. Atau bagaimana gitu ya. Dan alhamdulillah kita nafas ini gratis dan otomatis. Ini kok baunya api tuh ya? Ada yang nyalakan korek? Kok baunya api? Ya, kita nafas ini gratis dan otomatis. Bayangkan kalau kita ini nafas tidak gratis, tidak otomatis, repot. Mas Dayat misalnya mau berangkat ngaji, stok oksigennya menipis, mampir ke pom, Pak, tumbas oksigen. Piro? Dilarang buka dompet tinggal 5.000, Kang Selewu, ya sekene mangap, wah mangap, diisi. Sampai masjid mengkis-mengkis, maput akhirnya kan gitu ya. Dan Mas Dayat pernah tiap bulan ditagih sama malaikat bayar oksigen pernah? Ya Dayat bayar oksigen rong sasi urung bayar gue gitu ya. Tak pedot mulu gitu ya. Pernah? Enggak kan ya? Enggak pernah. Gratis. Gratis dan otomatis. Mas emang ada mas nafas yang enggak gratis dan otomatis? Ada. Ketika seseorang itu sakit di rumah sakit, dia di situ dikasih selang oksigen. Itu sudah enggak gratis, enggak otomatis, bayar lagi. Yang kedua, belum lagi nih loh ya, nikmat mata. Matamu ini gitu loh ya, orang penak atau bahasanya gitu ya. Mata kita ini bisa berkedip itu kurang lebih sebanyak 415 juta kali. Bayangkan kalau mata kita tidak bisa kedip, repot. Ya, kena debu kelilipan, ketemu orang dikira nantang gitu ya. Orang iso kedip ya, piye coba? Ngaji tidak bisa ngantuk, arep ngantuk piye? Wong kamu tidak bisa kedip, piye itu bahasa ngantuk? Rekoso loh, rekoso. Lawang saya itu makanya kalau ada orang jamaah yang ngantuk ketika pas sesi ngaji atau sesi seminar itu saya itu paling terganggu. Kenapa? Saya cuma punya dua pemikiran. Iki bocah iki ngantuk, opo kesurupan gitu loh. Karena saya pernah ngisi di salah satu sekolahan gitu ya. Ketika itu dia duduknya di pojok belakang gitu. Pas sesi seminar tuh gini. Pikir iki bocah iki ngantuk apa nantang gitu ya. Lah kok setelah itu saya itu dikasih tahu sama tim saya, Mas mohon maaf ya tadi agak Mas kita ribet pas dicari pas ndak ada. Lah ngopo kita golek mau renek. Mas nangan itu loh anak yang di belakang itu. Lah ngopo? Kesurupan Mas gitu ya. Walah lah gitu ya. Makanya kalau pas ada yang ngaji tiba-tiba tek lu ngene aku terus bingung iki bocah iki kesurupan gitu apa ngantuk gitu loh. Ternyata bisa mak tekluk itu loh nikmat ya Pak ya. Kalau kamu tidak bisa mak tekluk itu biar melek itu ya rekoso gitu loh ya. Tapi kalau ngaji itu ngantuk itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau sampai tidur. Ini loh gambarannya gitu loh ya. Loh, nek ngaji karo ngantuk ya kayak gini, sambil tidur ya kayak gini. Nah. Gua koncone tangi. Yo kono.
Lo nikmat toh, bisa makler itu kan nikmat toh gitu loh. Belum lagi nikmat rambut. Rambutmu ini ya, kalau dibiarkan terus panjang, terus tiap helai itu dijabut satu dijabut, disambung. Nanti setelah habis semua, biarkan panjang lagi, jabuti lagi satu, disambung lagi sama yang tadi. Itu panjangnya bisa sampai kurang lebih 935 km. Hampir sak panjangnya Pulau Jawa. Dan alhamdulillah rambut yang panjang cuma rambut bagian atas. Rambut bagian bawah ndak ikut panjang. Sik to Mbak, pikiranmu jangan kemana-mana. Kok pipimu sudah merah merona? Rambut bagian bawah misalnya rambut kaki itu loh Mbak. Misalnya rambut kakimu tuh panjangnya 2 meter. Mbah rekosone koyo ngopo? Wong baru rambut kepala panjang nek keramas suwene ra umum gitu ya, kelimbatan durung nek tumone barang gitu ya. Belum lagi rambut kaki 2 meter, apalagi laki-laki rambut kaki 2 meter lagi bal-balan kepidak sepatu koncone kejengkang gitu ya. Wah, rekoso gitu. Rekoso. Dan alhamdulillahnya rambut yang bisa panjang hanya rambut bagian tertentu. Coba kalau katakanlah bulu matamu ini bisa panjang. Katakanlah bisa panjang 30 cm. Walah Mbak, laki-laki ini sak gagah apapun mereka, ketika bulu matanya ini panjangnya 30 cm, mereka semua akan jadi kemayu. Ditanya, Mas mau kemana? Mau futsal gitu ya. Wah, karena bulu matanya terlalu panjang. Belum lagi nanti harus dilohak, walah rekoso gitu, rekoso. Katakanlah ada truk kontainer yang berhenti di depan jalan ini terus woro-woro, ayo Mas Mbak saya bawa uang 1 truk kontainer. Siapa yang mau uang 1 truk kontainer syaratnya tukarkan dengan, mohon maaf, salah satu kakimu dulu, atau salah satu tanganmu dulu, salah satu matamu dulu, atau salah satu daun telingamu dulu. Saya yakin tidak ada yang tertarik, saya yakin tidak ada yang mau keluar. Umpama keluar untuk musir dia. Artinya apa toh? Dalam tubuh kita ini loh, sudah terlalu banyak hal yang membuat kita bisa bersyukur kepada Allah, dan tidak ada satupun alasan yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah.